semuanya, saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan tentang penerapan listrik statis di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan. Pengertian listrik statis adalah kumpulan dari muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau keseimbangan muatan listrik di suatu benda. Yang pertama, penerapan listrik statis. Yang pertama, penangkal petir. Pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba yang menghasilkan bunga api listrik disebut dengan petir. Loncatan muatan melalui udara menghasilkan cahaya yang sangat kuat dan panas, sehingga menyebabkan udara memuai secara mendadak. Pemuaian udara yang mendadak akan menghasilkan bunyi ledakan menggelegar yang dinamakan guntur. Penangkal petir berupa batang logam yang berujung lancip dan dihubungkan dengan kawat logam berukuran besar. Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung bangunan tinggi yang dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Penangkal petir menyediakan jalan bagi muatan listrik di awan agar dapat berpindah menuju tanah melalui kawat, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan. Selanjutnya, sisir rambut. Pada saat kita menyisir rambut yang kering, maka rambut akan menempel dan tertarik oleh sisir. Pada awalnya, rambut dan sisir tidak bermuatan atau netral. Suatu atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Pada saat menggosokkan sisir ke rambut, maka elektron dari rambut akan berpindah ke sisir, sehingga sisir akan mendapatkan tambahan elektron. Sisir yang mendapatkan tambahan elektron akan menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut yang melepas elektron akan menjadi bermuatan positif. Peristiwa tersebut adalah contoh dari mendapatkan muatan elektron dengan cara digosok. Selanjutnya, mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan daya tarik muatan listrik berbeda. Suatu pola muatan positif pada plat mesin fotokopi mencitrakan bidang hitam yang akan digandakan, menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut toner. Toner menjadi bermuatan negatif karena berhubungan dengan butir-butir gelas kecil di baki pengembang. Pola toner dipindahkan di atas carik kertas kosong dan dipanggang di atasnya. Benda selanjutnya, generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff adalah mesin pembangkit listrik yang digunakan untuk memperoleh muatan listrik dalam jumlah besar. Prinsip kerja generator Van de Graaff untuk menghasilkan muatan listrik adalah dengan cara menggosok. Gesekan antara pita karet dan roda pemutar menyebabkan pita karet bermuatan positif. Muatan listrik ini ditampung pada pola logam. Distribusi muatan listrik terdapat pada permukaan luar bola yang berongga. Benda selanjutnya, pengendap elektrostatis. Pengendap elektrostatis digunakan untuk mengurangi polusi udara oleh abu pembakaran batu bara pembangkit tenaga listrik dan mengurangi pencemaran debu dalam suatu ruangan. Pengendap elektrostatis menggunakan saringan kawat yang diberi muatan negatif dan lempeng-lempeng logam yang diberi muatan positif. Pada selanjutnya yaitu cat semprot. Teknik pengecatan juga menggunakan prinsip kerja muatan listrik statis. Cat yang disemprotkan diberi muatan listrik yang berlawanan dengan benda yang dicat, sehingga butir-butir cat yang disemprotkan akan tertarik pada benda yang dicat. Butiran cat dari aerosol menjadi bermuatan ketika bergerakan dengan mulut pipa semprot dan udara. Dengan demikian, hasil pengecatan menjadi lebih merata dan mampu menjangkau bagian-bagian yang sulit, sehingga polusi udara dapat dikurangi. Benda selanjutnya yaitu elektrokardiograf. Elektrokardiograf digunakan untuk merekam perubahan jantung manusia. Setiap kali jantung manusia berdetak, akan terjadi perubahan potensial listrik pada permukaan jantung. Hal ini dapat dideteksi dengan elektrokardiograf menggunakan logam kontak yang dipasang pada kulit. Perubahan potensial ini dapat ditampilkan sebagai grafik, baik pada kertas maupun pada layar tabung di sinar katoda atau CRT. Hasil perekaman perubahan jantung manusia ini disebut elektrokardiogram.
Benda selanjutnya yaitu penggaris dan kain wool. Penggaris plastik yang sudah digosok dengan kain wool akan menjadi bermuatan negatif karena mendapatkan tambahan elektron dari wool. Penggaris yang bermuatan tersebut dapat menarik serpihan kertas yang ada. Benda selanjutnya yaitu printer laser. Printer laser bekerja menggunakan muatan listrik statis pada saat drum yang bermuatan positif berputar. Laser bersinar melintasi permukaan yang tidak bermuatan. Laser selanjutnya menggambar pada kertas yang bermuatan negatif. Setelah melewati drum yang berputar, kertas akan melewati fusar. Pada bagian fusar ini, kertas akan mengalami pemanasan yang menyebabkan kertas terasa panas pada saat keluar dari printer. Printer laser banyak dipilih untuk mencetak karena lebih cepat, lebih akurat, dan lebih ekonomis. Benda selanjutnya yaitu theremin. Theremin adalah salah satu alat musik yang dapat dimainkan tanpa menyentuhnya. Dua antena pada theremin berfungsi untuk mengatur volume dan nada-nada musik. Saat seseorang mendekatkan telapak tangannya ke antena, efek yang akan terjadi sama dengan efek kapasitor pelat sejajar. Antena berlaku sebagai salah satu pelat, sedangkan telapak tangan berperan sebagai pelat pasangannya. Dengan menggunakan jarak antena dengan telapak tangan, maka akan mengubah kapasitasi sistem kapasitor itu. Perubahan kapasitansi ini dideteksi oleh rangkaian elektronik yang segera mengonversinya menjadi perubahan volume atau nada-nada musik.